Ada media dalam kah? Mana Dea? Tidak ada, Pi. Oh, ada, Mi. Mulai mi kaprang le. Dea mulai mi. Mulai Push up dulu, push up. dimulai. Ada mi muncul gak? Iya, ada, Mi. Dea mulai mi Ki. Dimulai Mi, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abe bisa kiga diksnoi. Kasih besar, kasih tampil saja PPT tak. Muncul mi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat hadir untuk semua pada pagi hari ini. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami yaitu tentang keimanan dan ketakwaan. Sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Dea Ananda sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Nur Kafillah Fardatun Ummah, yang kedua Rifka Annisa, yang ketiga Maulia Hasrum, yang keempat Wahyuni Septianingsih, dan yang kelima Marwah. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Kafillah Fardatun Ummah. Kepada saudari saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya atas nama Nur Kafillah akan membawakan materi pertama yang mengenai tentang pengertian dari keimanan. Tapi Villa enggak. Sudah terdengar suaraku? Iya, terdengar. Terdengar nih. Baiklah, jadi iman secara bahasa berarti at-tasdiq yang artinya pembenaran. Adapun menurut istilah syariat yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dalam amal perbuatan yang terdiri dari 73 sampai 79 cabang.
di mana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Asyhadu hubban lillah. Di mana di sini firman-Nya. Tabe sila tabe. Tidak muncul. Munculkah yang lain? Adakah muncul yang baca villa? Ada. Stop paling dulu, Le. Stop dulu baru aku kasih muncul. Iya. Iya. Ada, Mi? Belum ada. Ada. Ada Mi. Nah, begini. Belum saya Pak. Hah? Muncul. Udah muncul, Piga? Ada muncul. Ada, Mita? Muncul Mi. Ya, ada Mi. Jadi saya ulangi, iman ini secara bahasa berarti at-tasdiq yang artinya pembenaran. Sedangkan menurut istilah syariat yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 166, di mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Di mana tafsir dari ayat tersebut mengatakan bahwa dan di antara manusia, meski telah menyaksikan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang demikian banyak dan jelas, masih ada saja orang yang menyembah Tuhan selain Allah, yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah, Maha Suci Allah dari segala tandingan dan sekutu. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah, melebihi cinta orang musyrik kepada sesembahan dan berhala mereka. Mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat dan mengetahui ketika mereka melihat, menerima, dan merasakan azab pada hari kiamat, sedang mereka dan sesembahan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Maka mereka baru menyadari bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Ketika itulah mereka baru menyesali kezaliman yang telah mereka lakukan, penyesalan yang tidak berguna sedikit pun. Jadi secara pokok iman ini memiliki 6 rukun sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Jibril, hadis nomor 2 pada hadis Arba'in An-Nawawi, di mana tatkala bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, lalu beliau menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan percaya kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. Muttafaqun alaih. Di mana iman juga ini dapat dikatakan dengan akidah walaupun ada perbedaan dalam segi bahasa, tapi dalam pengertian dan maksudnya sama. Di mana akidah ini berasal dari kata aqada, yaqidu, aqdan, dan aqidatan yang berarti ikatan, perjanjian yang kokoh dan yang kuat dan perjanjian yang kuat. Terus peran dari akidah ini sama halnya dengan peran dari iman, di mana yang pertama yaitu menanamkan keyakinan bahwa kekuasaan ini hanya di tangan Allah. Yang kedua, menanamkan semangat tidak takut mati. Yang ketiga, menanamkan sikap self-help atau mencintai diri sendiri dalam kehidupan. Selanjutnya itu mewujudkan kehidupan yang baik dan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen sehingga menghasilkan yakin akan mendapat keberuntungan. Bila tidak muncul gambar Dan muncul lagi. Iya, yang muncul tuh cuma pengertian keimanan. Abe kasih jalan slide-nya di bawah. Ada yang kayak tanda apa itu di samping buku-buku. Kasih jalan nih slide-nya. Kita lihat. Yang
Muncul, Mija? Iya, ada Mi. Oh, ya. Baiklah, itulah pengertian dari iman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Rifka Annisa. Kepada Saudari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Nur Kafila. Wujud iman. Akidah Islam dalam Al-Quran. Tunggu sebentar. Wujud iman. Akidah Islam dalam Al-Quran disebut iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berbuat melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berbuat. Oleh karena itu, lapangan iman yang sangat luas, bahkan mencakup segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim disebut amal saleh. Seseorang dinyatakan iman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan itu mendorong untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan. Karena itu, iman bukan hanya dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Mana Mi? Ada Mi muncul lanjutannya? Tidak ada Pi. Iya, ada Mi. Ada Mi? Iya, ada Mi. Selanjutnya, wujud iman menurut Hasan Al-Banna diantaranya yang pertama ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah, Tuhan seperti wujud Tuhan, nama dan sifat Tuhan, perbuatan Tuhan dan sebagainya. Yang kedua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, termasuk kitab-kitab suci dan mujizatnya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, setan, dan ruh. Yang keempat, sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam, yakni dalil nakli berupa Al-Quran seperti asap kubur, surga, neraka, pahala, dosa, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang akan membacakan materi ketiga yaitu Maulia Hasrum. Kepada saudari saya persilahkan. Lagi muncul. Ada Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Hasrum dengan ekor NIM 187. Saya akan melanjutkan membaca dari Rifka. Proses terbentuknya iman. Iman mulai berbentuk dan berproses sejak janin masih berada dalam rahim sang ibu. Apa yang dimakan ibu, sikap hidup dan fisiologis serta aktivitas kedua orang tua akan mempengaruhi perkembangan keimanan seorang anak. Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan memupukkan yang berkesinambungan benih yang unggul apabila tidak disertai pemeliharaan yang intensif, besar kemungkinan menjadi punah. Demikian pula hal yang dengan benih iman. Proses terbentuknya iman. Pengaruh pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, amat berpengaruh terhadap iman seseorang. Tingkah laku orang tua dalam rumah tangga senantiasa merupakan contoh dan teladan bagi anak-anak. Tingkah laku yang baik maupun yang buruk
akan ditiru anak-anaknya. Jangan diharapkan anak berperilaku baik apabila orang tuanya selalu melakukan perbuatan yang tercela. Dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak lahir membawa fitrah, mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Proses terbentuknya iman. Seseorang yang menghendaki anaknya menjadi mukmin kepada Allah, maka ajaran Allah harus diperkenalkan sejak dini, mungkin sesuai dengan kemampuan anak itu, dari tingkat verbal sampai tingkat pemahaman. Bagaimana seorang anak menjadi mukmin jika kepada mereka tidak diperkenalkan Al-Quran? Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan, karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja semula benci berubah menjadi senang. Seorang anak harus dibiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Terima kasih dari saya. Baik, selanjutnya yang akan membacakan materi keempat yaitu Hayuni Septianingsih. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Septianingsih dengan ekor NIM 221. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudari Maulia Hasrum, di mana materi selanjutnya yaitu mengenai takwa. Jadi, makna takwa. Pengertian takwa secara dasar adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kepada siapa? Maka dilanjutkan dengan kalimat takwalah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan kata-kata tersebut ringan diucapkan, tapi kenyataannya banyak orang yang belum sanggup bahkan terkesan asal-asalan dalam menerapkan arti kata takwa tersebut. Lihat di sekitar kita, ada beberapa orang yang tidak berpuasa dan terang-terangan makan di tempat umum. Padahal bila ditanya, "Mas, agamanya apa?" Jawabnya Muslim. Ada juga yang sudah berpuasa tapi masih suka melirik kanan kiri. Dan ketika ditanya, "Mas, ini kan lagi bulan puasa." Jawabannya, "Cuma sebentar kan boleh." Ya Allah, manusia. Kemudian pengertian takwa. Takwa ini terdiri dari 3 huruf. Yang pertama yaitu ta, yang artinya tawaddu. Artinya sikap rendah diri atau hati. Patuh, taat, baik kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama muslim. Jangan menyombongkan diri atau sok. Yang kedua, yaitu qof atau qanaah. Artinya sikap menerima apa adanya atau ikhlas dalam semua aspek, baik ketika mendapat rahmat ataupun ujian, barokah ataupun musibah, kebahagiaan atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita syukuri dengan hati yang lapang dada. Kemudian yang ketiga yaitu wow atau wara, artinya sikap menjaga hati atau diri atau introspeksi. Nah, ketika menemui hal-hal yang bersifat subhat atau tidak jelas hukumnya atau yang bersifat haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda-tanda orang beriman dan bertakwa. Yang pertama yaitu jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memberinya. Serta jika dibacakan Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Dia akan berusaha memahami ayat yang tidak dia pahami sebelumnya. Kemudian, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah.
diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Ali Imran ayat 120 dan Al-Maidah ayat 12. Yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 2-7. Bagaimanapun sibuknya, kalau sudah masuk waktu sholat, dia segera sholat untuk membina kualitas imannya. Yang keempat, menafkahkan rezeki yang diterimanya. Dalam surah Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 4. Hal ini dilakukan sebagai suatu kesadaran bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah itu merupakan upaya pemeratan ekonomi agar tidak terjadinya ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa selanjutnya yaitu menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan yang diatur dalam surah Al-Mu'minun ayat 3-5. Maksudnya perkataan yang bermanfaat atau yang baik adalah yang berstandar ilmu Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir yaitu memelihara amanah dan menepati janji. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 6. Seorang mukmin tidak akan berkhianat dan dia akan selalu memegang amanah dan menepati janji. Kemudian berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Dalam surah Al-Anfal ayat 74. Berjihad di jalan Allah adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik dengan harta benda yang dimiliki maupun dengan nyawa. Dan terakhir yaitu tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Dalam surah An-Nur ayat 62. Sikap seperti itu merupakan salah satu sikap hidup seorang mukmin, orang yang berpandangan dengan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah. Baik, terima kasih. Saya ada moderator. Baik, selanjutnya materi terakhir, saya persilakan Saudari Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan Wahyuni Septianingsih, yaitu keterkaitan antara keimanan dan ketakwaan. Pada prinsipnya, iman adalah syarat, sedangkan takwa adalah tujuan. Kedudukan iman sebagai syarat menunjukkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa hanya dapat disahuti melalui wadah keimanan ini. Kemudian mengingat bahwa nilai-nilai iman berfluktuasi, maka sudah pasti nilai-nilai puasa juga demikian. Oleh karena itu, melalui wadah imam ini pula, maka tujuan dari puasa yaitu menuju jenjang takwa sangat mudah direalisasikan. Iman dan takwa merupakan dua sisi mata uang yang sangat sulit untuk dipisahkan dan bahkan keduanya saling membutuhkan. Dengan kata lain, jenjang takwa tidak akan pernah terwujud bila tidak diawali dengan keimanan. Dan keimanan itu sendiri tidak akan memiliki nilai apa-apa bila tidak sampai derajat ketakwaan. Budaya modern yang tidak. Abe, Anissa, kasih anak Ki, mut Ki. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Tapi masalah ke materinya belum selesai. Lanjut Ki. Kasih ada Mika. Iya, lanjut Ki. Coba Kazan. Ada muncul. Ya, ada. Lanjut Ki. Perpaduan antara iman dan takwa ini adalah kemuliaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Predikat kemuliaan ini sangat ditentukan oleh kualitas takwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin mulia pula kedudukannya pada pandangan Allah.
Perpaduan antara iman dan takwa ini tidak akan terjadi secara otomatis karena iman memiliki persyaratan untuk menuju nilai kesempurnaannya. Persyaratan ini dapat dilihat melalui aturan-aturan yang diberlakukan kepada iman, yaitu memadukan keyakinan dengan perbuatan. Tanpa melakukan perpaduan ini, maka iman akan selalu bersifat statis karena berada pada tataran ikrar, pada tataran aplikasi. Oleh karena itu, maka kata iman selalu digandeng dalam Al-Quran dengan amal soleh, amanu wa amilus solihat, supaya keberadaan iman terkesan lebih energik. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Di sini ada 2 sesi. Sesi pertama cuma 3 pertanyaan dulu. Raise hand yang mau bertanya. Izin bertanya. Saya persilakan kepada Saudari Awalia dengan ekor NIM 026. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Awalia, NIM 2101414026. Pertanyaan saya, sekarang telah banyak budaya luar yang masuk ke negeri Indonesia dan menyebabkan berkurangnya tingkat keimanan dan ketakwaan. Pertanyaannya, bagaimana cara memperkuat atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang di era sekarang? Bagaimana? Baik, bisa kita tulis di kolom komentar pertanyaan tak? Ya. Mohon maaf ini Mbak bertanya. Itu bertanya. Bertanya. Perwakilan kayak begitu ya, perwakilan kelompok. Setiap kelompok. Oke, thank you. Kalau bertanya Ki, sebut Ki juga nama kelompok tadi. Bertanya. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 2101414173, perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi, sering dikatakan bahwa umat yang beriman bersifat bijaksana. Maka coba jelaskan apakah beda antara kebijakan dan kecerdasan dan berikan contoh masing-masing. Terima kasih. Sampai kita tulis di kolom komentar di Ernawati. Dia saya. Baik, sisa 1 pertanyaan di untuk sesi pertama. Saya persilakan kepada Saudari Nur Apni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Apni dengan ekor NIM 211 dari perwakilan kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana tanggapan Anda jika ada seseorang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji dan bersedekah, namun caranya mencari rezeki itu dengan mencuri dan menipu seseorang? Apakah orang tersebut dapat dikatakan mempunyai keimanan dan ketakwaan? Terima kasih. Kita tulis di kolom komentar pertanyaan tadi di Nur Apni. Iya, Kakak Dea. Lagi 10 baik, menit itulah ini tadi. waktu tak? Ini dipakai menjawab ini, Di.
Iya. Tapi untuk pertanyaan yang kedua tadi, kebijakan sama apa? Ya, Tadi itu yang pertanyaannya Irnawati, kebijakan sama apa tadi? Maksudnya? saya ulang pertanyaannya. Jadi coba jelaskan apakah beda antara kebijakan dan kecerdasan dan berikan contoh masing-masing. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Awalia, di mana di sini dikatakan bagaimana cara memperkuat keimanan seseorang di era sekarang atau di era modern. Jadi untuk meningkatkan keimanan ini bukan hanya di era sekarang, tetapi darinya kita lahir begitu. Tapi kalau dilihat sekarang banyak sekali pertentangan, banyak sekali persoalan-persoalan yang memang bisa menurunkan keimanan seseorang. Untuk itu, untuk cara yang paling efektif untuk untuk meningkatkan keimanan ini, yang pertama itu dari niat tak. Bagaimana niat tak ini diubah jika ingin jika ingin melakukan perintah-perintah Allah ini harus niat karena Allah, bukan karena hal lainnya. Di mana menjalankan perintah-perintahnya ini seperti mempelajari ilmu yang bermanfaat. Contohnya, jika ingin mempelajari Al-Quran bukan hanya dibaca saja, tetapi kita harus membaca arti-artinya atau mengamalkan apa arti dari ayat-ayat Al-Quran. Terus yang kedua itu harus bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, apalagi di bulan puasa toh harus tingkatkan keimanan tak dengan cara begitu tadi, jalankan puasa, menjauhi larangannya, hilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada guna itu yang syubhat. Lakukan seperti itu tadi yang kayak tidur kalau bulan puasa itu sebenarnya bisa dikurangi supaya bisa efisienkan waktu kita untuk dalam hal beribadah. Terus yang ketiga yaitu harus kayak menuntut ilmu begitu. Kayak penting sekali tuh bilang Buki belajar ilmu agama, di mana tidak bisa tahu apa-apa jika tidak belajar atau tidak kita pelajari tentang agama. Itu menurut saya. Mungkin ada teman yang ingin menyangga atau menambahkan. Atau apakah sudah jelas? Iya, terima kasih jawabannya. Baiklah, kan sisa waktunya sisa 4 menit. Mungkin bisa aku jawab ini pertanyaannya dari Agni, di mana di sini dikatakan bahwa jika orang yang melaksanakan sholat atau perintah-perintah Allah tapi masih melakukan cara mencari rezeki yang tidak halal. Jadi menurut saya ini orang yang melaksanakan perintah Allah itu seperti sholat, mengaji, dan bersedekah, dia sudah memiliki iman. Karena iman itu kan bukan hanya cuma diyakini tetapi dilakukan juga. Jadi jika seseorang itu melakukan hal yang diperintahkan, maka dia termasuk memiliki iman dalam dirinya, walaupun memang itu iman tidak selamanya bilang mau di atas terus, pasti terbolak-balikan.
Jadi seperti ini yang mencari rezekinya secara mencuri atau menipu, dia sudah melakukan perintah Allah tetapi tidak mengamalkannya. Misalkan seperti mengaji, dia sudah mengaji di Al-Quran tapi tidak amalkan itu apa yang baca, seperti kayak ayat tentang ayat-ayat tentang dilarang dalam mencuri atau menipu. Jadi kalau menurutku itu seseorang yang melakukan seperti itu ada iman di dalam dirinya, tetapi tidak tidak implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi tidak memungkinkan untuk mau judge itu seseorang jika mereka tidak mempunyai iman, karena tidak ditahu ke depannya apakah seseorang itu bisa terbolakkan hatinya atau terbuka hatinya untuk berhenti atau tidak melakukan mencari rezeki dengan cara yang seperti itu. Maka untuk cara mengatasinya ya dengan begitu, kita harus lebih pintar-pintar menuntut ilmu, harus tahu bagaimana caranya itu supaya bisa cari rezeki dengan yang halal, walaupun ada alasan tersendirinya itu orang melakukan penipuan atau pencurian, tetapi sebenarnya memang hal yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Apakah sudah jelas atau ada mungkin tambahan? Iya, jelas nih. Jelas nih. Iya, kenapa Kisar Mina? Kita bilang setiap orang itu punya keimanan. Iya. Dan orang yang bersedekah, ibadah, pokoknya ahli ibadah dan amal salehnya itu bagus, tapi caranya yang salah. Iya, itu. Bisa dibilang. Tunggu loh, pelan sekali suara Mina. Iya. Kecil sekali. Ulangi. Kan tadi dibilang, setiap orang itu punya iman, walaupun yang melakukan itu punya iman. Dan iman itu naik turun, begitu. Terus, dengan pertanyaannya tadi ini bahwa orang yang melakukan perbuatan amal saleh kayak bersedekah, pokoknya banyak amal salehnya, tapi caranya untuk melakukan amal saleh tersebut salah dengan mencuri ataupun dengan maksiat yang lain. Apakah bisa dikatakan bahwa orang ini beriman dan bertakwa atau hanya beriman tetapi belum mencapai level takwa? Terima kasih. Menurutku kalau untuk keimanannya kan itu memang iman itu dari lahir dari masih lahir tuh ada memang keimanan tapi kalau untuk yang dikatakan sebagai bertakwa begitu memang bisa dikatakan dia tidak bertakwa karena begitu tadi dia menjalankan amal soleh tidak sesuai dengan syariat Islam, walaupun dia memiliki iman tetapi tidak mengerjakan amal soleh sesuai dengan syariat Islam, itu tidak dikatakan sebagai bertakwa karena memang ini iman harus sejajar dengan takwa, karena walaupun punya iman tapi tidak kita kerjakan hal-hal yang bersifat amal soleh itu tidak bisa dikatakan sebagai bertakwa. Berarti hal-hal yang dilakukan ini beribadahnya sia-sia, Ji? Bukan sia-sia kita menjalankan perintah Allah itu tidak bisa dibilang sia-sia atau tidak, hanya urusan atau hanya Allah yang tahu bagaimana pahala itu, yang penting kita jalankan perintahnya karena perintah